WLBGW teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tier list terbaru yang sudah aku update ya teman-teman ya. Jadi ini yang terbaru yang udah juga aku posting di YouTube postingan ya, di channel postingan. Dan di sini ada sedikit perubahan dari yang di postingan kemarin ya. Itu data master ini dari A+ aku naikin ke S ya guys ya. Karena aku baru nyadar rupanya data master ini di revamp ya guys ya. Meskipun dia ada damage potensial setelah di revamp ya, kayak 1200% attack ya, itu tetap aja fluktuatif ya, jadi tetap kurang guys, tetap nggak bisa dijadiin main DPS, kurang ya guys ya untuk defisit ku saat ini. Cuman di revolusinya itu dia ada pengurangan cooldown ya, pengurangan cooldown 50% ya. Nah itu yang bikin dia naik dari A+ ke S, karena dia dari segi survivability dia tentu saja jauh lebih survive lebih lama daripada si beta yang ampas ini guys ya. Oke, langsung bahas ke topik, balik ke topiknya lagi ya guys ya. Konten kali ini aku pengen bahas serial pembahasan karakter, yaitu aku mulai dari si Cherry teman-teman, dan mungkin bakal aku mulai dari yang irregular dulu ya guys, irregular terus high ranker baru plus. Ini bakal aku bahas satu-satu per kontennya teman-teman, bakal aku bahas semua. Atau kalau kalian pengen request pembahasan unit spesifik tentu ya, itu nanti kalian bisa taruh di komen aja guys ya, karakter apa yang pengen dibahas. Tapi untuk konten kali ini aku pengen bahas tentang si Charilla. Charilla is easy irregular atau meta destroyer guys ya. Sangat mudah dia menaruh dia di irregular karena dia cukup konsisten ngasih persentase speed damage-nya, dan dia juga damage-nya AOE ya. Kalau Edan kan dia cuma satu hit kan, kalau si Charilla kan dia bisa AOE guys. Terus dia juga simple, dia cuma tidur 3 detik habis itu dia nge-ulti, tidur 3 detik nge-ulti, simple, habis itu damage-nya continuous, bisa gede banget dia. Kalau Traumare dia harus ada musuh yang ada barrier-nya atau ada buff attack-nya. Kalau Gustang meledaknya harus nunggu stack 3, dan stack 3-nya itu makan banyak waktu. Jadi Charilla ini menurutku setara aja guys untuk irregular. Soalnya kalau dia dibandingin sama Yasracha sama Alice itu menurutku masih di atasnya guys ya. Yasracha sama Alice tuh ribet ya guys ya. Kalau Alice itu kan dia ngestak ke nembak musuh paling belakang kan, kayak ngestak, pokoknya harus nembak musuh belakang gitu, nggak bisa nembak musuh yang di depannya gitu loh, susah guys ya buat ngaturnya. Apalagi kalau dari segi survivabilitasnya si Alice ini agak ribet guys, soalnya dia kan banyak delay-nya gitu kan, banyak delay-nya, jadi dia butuh banyak backup. Apalagi si Alice ini dia nggak ada kayak kit apa namanya tuh, kit untuk apa namanya tuh, kit untuk nge-stun musuhnya ya. Jadi menurutku dari segi damage wise pun juga masih kalah sama Charilla. Untuk Yasracha juga sama aja guys ya, Yasracha terus tinggal sama Alice ya. Meskipun dia damage potensialnya ada, tapi kalau dibandingin sama Edan aja si Yasracha ini masih jauh guys untuk dari DPS nya. Meskipun dari damage-nya dia prestasi sama SP ya. Dan ini ada Alpin, Sia-Sia sama Enigma. Ini kenapa tak naikin dari S+ ke S ya, S+ ya guys ya? Karena si ini ya, pertama si Alpin ini dia broken banget guys kalau misalnya di GB sama support lain ya, dengan catatan guys, kalau Alpin kalian mainin support sendiri dia paling cuman S+ ya. Tapi kalau kalian GB sama support lain kayak misalnya di GB Toa atau di GB Evan atau di GB sama Albeda, paling broken di GB Albeda guys. Di GB Albeda ini broken banget si Alpin nih. Soalnya kalau kalian GB Albeda sama Alpin ya, GB Alpin sama Albeda itu nanti skill Alpin yang prestasi mas HP itu bisa di spam guys. Akhirnya nanti DPS kalian susah mati, DPS kalian yang low HP ya itu keling terus, akhirnya nggak susah mati guys. Terus Sia-Sia ini kenapa aku naikin dari S+ ke S+ ya, karena Sia-Sia itu bisa dijadiin tank guys, bisa jadiin umpan highest attack ya. Kan biasanya ada musuh yang ngincar highest attack, karena itu kalian umpanin aja ke Sia-Sia guys, itu nanti dia bakal di dan dia nggak bakal mati guys. Sia-Sia ini nggak bakal mati, susah matinya. Nah terus si Enigma ini kenapa aku naikin dari S+ ke SS+? Sebenarnya besides in term of damage-nya ya, di samping dari damage-nya yang dia setingkat sama Augustus ya, kenapa dia aku naikin sedangkan August nggak aku naikin? Karena si Enigma ini dia bisa ngedelay aktif skill cooldown musuh guys. Jadi dia bisa bikin permanen aktif skill cooldownnya ke delay guys musuhnya. Jadi musuhnya bener-bener nggak bisa pakai skill aktif guys. Bayangin kalau misalnya
delay skill cooldown itu diterapkan ke musuh-musuh yang sangat mengganggu ya, contohnya kayak Revolution Bomb atau Spicy Asia. Itu kan mereka jadi nggak bisa menggunakan aktif skill yang menyebalkan, karena itu menurutku cukup worth ya. Mengapa dia bisa di SS plus guys, bisa di high ranker. Jadi dia aku naikin bukan karena damage-nya guys. Kalau damage-nya dia setara sama Augustus ya guys, aku taruh di S plus saja. Tapi karena status efek yang dia diberikan yaitu adalah pemblokiran cooldown, aktif skill cooldown. Nah itu yang membuat dia tak naikin setelah dipertimbangkan ya naik ke SS plus teman-teman. Oke, kita kembali ke topik ya. Setelah kita bahas singkat tentang tier list, kita bakal langsung bahas tentang si Cerilla. Oke, si Cerilla ini ya guys ya, tadi udah aku sempat bahas singkat ya guys ya. Aku bakal bahas tuh dari skill-skillnya karena ini dasar serial pembahasan karakter. Jadi diharapkan kalian bisa mengerti skill-skillnya guys ya. Jadi di pasifnya itu dia bakal naikin allies movement speed 60% selama 10 detik. Jika targetnya dari elemen maka akan meningkatkan swiftness sebesar 40. Ini kalau misalnya elemennya oh loh, ini if the target is related. Oh berarti ini semua ally ya, all allies. Oke. Each time setiap kali dia menggunakan special move selama pertarungan, attack Cerilla dan attack dengan ally yang attack tertinggi kecuali dirinya akan naik sebesar 40% selama 30 detik. Terus dari revolusinya nggak bisa dihapus pakai buff removal skill. Terus ketika menggunakan special move mengurangi aktif skill cooldown yang tersisa dia dan ally yang attack tertinggi sebesar 2 detik. Terus dari skill pertamanya memberikan dirinya dan ally dengan attack tertinggi Gale Force efek yang memberikan dia untuk mengevade ya, menghindari semua skill musuh 3 kali selama 8 detik dan menaikkan evasion selama 80% selama 10 detik ya, sebesar 80% selama 10 detik. Ini dia bisa ngeblokir skill 3 kali dan ngasih evasion 80%. Ini tinggi banget ya guys. Ini gila banget nih skillnya ini. Jadi tapi sayangnya dia SSR ya, jadi cooldown reductionnya cuman berapa? Kalau SSR cuman 8% ya kali ya, 8% cooldown ya. Carilah shockwave bla bla bla, ngasih 5 small angin puyuh ya, yang secara random ya, kayak skillnya Hirang guys, kayak skillnya Hirang yang nyebar bunganya itu, nyebar whirlwinds, dia angin puting beliung. Habis itu kalau misalnya dia nabrak musuhnya, dia bakal ngasih damage 400 dan mengirim musuhnya airborne ya, terbang selama 3 detik. Jadi dia ada CC kecil. Nah ini ultinya nih yang gila guys, revolution 4 nya yang gila guys ya. Nah Carilah turun 3 detik ya, dia anomali guys ya, ini karakter anomali, dia tidur lagi war malah tidur guys ya. Jadi dia bangun dan memberikan tornado yang menargetkan ally enemy musuh dengan attack tertinggi dan akan memberikan efek airborne 3 detik ya. Tornadonya mengikuti target selama 10 detik, memberikan 800% attack damage setiap detik dan mengurangi red element resistance 40% ya guys ya, ketika max attack 40% red element resistance. Jadi dia ada debuff red element resistance, bisa ngebuff red team juga. Terus ini dari revolution 4-nya ada Shinsu Tornado selalu ngehit ya, enggak, Shinsu Tornado selalu ngehit, jadi dia nggak bisa di evade. Jadi ini makin gila guys. Ini makin gila guys. Ini like always ini gila guys, asli ini gila nih. Ketika red element resistance mencapai stack maksimum, memberikan 20% target max HP damage sebagai tambahan damage ya. Jadi guys, ini kenapa aku bilang always line ini gila ya, karena guys ya, ini nggak mikir guys, nggak mikir apa namanya tuh, mau akurasi kalian serendah apapun ya, itu bakal tetap kena guys. Jadi bayangin kalau kalian ngehit kayak ini loh, kalian tahu ini enggak sih, kayak Edindan atau siapa tuh, Rainbull ya, Rainbull yang evasionnya tinggi sekali loh kan. Rainbull itu kan susah banget dihitnya guys. Nah Rainbull itu yang apa, bullnya si Rain itu kan dia evasionnya tinggi banget guys, susah dihit kan. Nah itu kalau kalian pakai Carilah ini kan always line, ini pasti kena guys, pasti mati lama-lama itu Rainbullnya. Soalnya apa? Soalnya dia always line. Kalau kalian lihat guys kayak ya Seraca guys ya. Ya Seraca ini kan dia kan nggak ada kan. Dia ini kan bisa miss, ultinya ya Seraca ini kan bisa miss kan.
Ini bisa miss ultinya ya Seraca. Ultinya Alice ini juga bisa miss guys. Ini bisa miss tapi dia bisa ngurangin evasion 80% guys. Ngurangin evasion berapa? 80% evasion. Tapi tetap aja bisa miss. Kayak misalnya ulti siapa lagi tuh. Kalau kayak Hugo ini nggak bisa miss guys. Ulti Hugo ini nggak bisa miss ya. Always lands ya. Jadi dia nggak bisa mati. Nggak bisa apa? Nggak bisa di evade deh. Kalau kayak Edan kan dia kebantu sama akurasi sih dia. Kebantu naikin akurasi. Kalau misalnya akurasinya nggak di, sebenarnya Edan ini juga always land setahu deh. Ya. Oh, the skill always land ya. Dia juga always land ya untuk si Edan teman-teman. Jadi si Cherila ini gila banget, dia udah prestasi Mas HP, habis itu skillnya juga always land ya. Jadi mau evasion musuh setinggi apapun bakal tetap kena guys, dampingnya tetap masuk ya. Jadi gila banget guys. Terus untuk dari eksklusif equipmentnya, kurangi movement speed 40%, nikatin Whirlwind, Shockwave, Knockback, Cherila recover 300 energi saat battle dimulai, lumayan. Oke, dia recover HP. Oke, sekarang kita bakal bahas untuk build-nya ya guys ya. Build-nya kalian udah lihat ya, aku pakai bari teman-teman. Tapi sebelum kita loncat ke ignition weapon ya, aku pengen kasih tahu kalian gambaran dulu guys. Core damage-nya si Cherila itu kan dari ini ya guys, dari Senzu Tornado guys, dari ultimate-nya yang bisa ngasih 12% max HP target. Tapi masalahnya kan di sini kan ini guys. Masalahnya kan dia harus maksimum stack kan masalahnya kan. Kalau misalnya dia nggak maksimum stack, ini 12% max HP targetnya nggak bakal apply ya, nggak bakal muncul guys, nggak bakal teraplikasikan. Jadi kalian harus bisa bikin stack red element resistant decrease-nya itu tetap maksimum ya, secara konstan tetap maksimum. Nah caranya itu nanti ada di pembahasan ignition weapon guys caranya. Nah di sini aku pakai bari magic pierce ya guys ya. Ini aku pakai magic pierce sama evasion yang aku cari ini. Aku males buat refining ya guys. Apa entah refine cuma ya, nggak usah lah. Ini ada magic pierce sama evasion. Jadi yang aku pentingin magic pierce sama eva doang guys. Sebenarnya kalau kalian full eva aja nggak apa-apa, gak full eva ya guys ya. Soalnya dia nggak perlu damage guys. Dia nggak perlu damage, kalian running full eva aja nggak apa-apa ya guys ya. Bari eva di fullin evanya aja. Untuk magic pierce nya nggak apa diabaikan ya guys ya. Terus di sini aku pakai efek hit ya guys ya. Terusnya pakai magic pierce. Aku tetap nyarinya yang evasion. Nah ini kenapa pakai efek hit ya guys ya. Sebenarnya berhubungan kayak tadi. Kalau misalnya guys ya, kalau misalnya efek hit kalian kecil dan efek resisten musuh gede ya, ini kan nggak bisa diaplikasikan guys. Ini kan dia ngasih debuff red element resisten kan, debuff kan. Nah ini kalau misalnya efek hit kalian kecil, ini red element resisten debuffnya bisa di resist guys. Jadi bisa nggak muncul gitu, ngerti gak sih masku? Ini kan ini guys ya, aku kasih tahu ya. Ini kan musuhnya kan punya ini guys, punya efek resisten kan. Nah efek resisten nih guys, efek resisten 110 guys. Efek kemungkinan debuff musuh dan status efek akan miss itu nggak kena ketika diaplikasikan ke kamu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngedebuff musuhnya pakai red element resistant, tapi kalau efek resistant musuh terlalu tinggi, otomatis debuff kalian itu nggak bakal masuk ya. Debuff kalian itu bakal dihindari, bakal miss gitu loh. Jadi untuk si Cherila ini dia slot 4-nya ya guys ya, slot 4-nya tadi. Slot 4-nya ini dia wajib efek hit ya guys ya, supaya efek hit kalian tinggi guys, efek hitnya ini ya. Tuh. Kemungkinan untuk debuff dan satu efekmu loh. Yara will miss when applying them to enemies. Kemungkinan debuff dan satu efekmu akan, ini salah guys keterangannya, ini keterangannya salah ya guys ya. Ini kayaknya keterangannya salah deh. Efek hit itu ya guys ya, efek hit itu kebalikannya efek resisten. Kalau misalnya efek hit misalnya efek hitmu tinggi tapi efek resisten musuh kecil ya, berarti kan otomatis debuff kalian apa status efek stun atau kayak debuff red element resistant
itu bakal lebih mudah masuk ke musuh. Tapi kalau misalnya efek hit kalian kecil terus efek resisten musuh tinggi ya, itu jadinya kalian pengen ngedebuff, pengen ngestun musuhnya nggak kenapa-kenapa guys. Musuhnya kayak nggak masuk, debuffnya nggak masuk, intinya kayak gitu ya. Jadi untuk Cherila di ini aku pakein ke efek hit ya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya udah merasa cukup punya efek hit yang tinggi ya, kalian bisa run ke bisa running efek resisten ya, supaya si Cherilanya nggak kena stun ya kalau misalnya efek hit kalian udah tinggi guys. Jadi kayak gitu untuk buildnya si Cherila. Dan sekarang kita bakal langsung ke timnya Cherila guys ya. Si Cherila tadi mana Cherila? Nah ini kan Cherila kan kita lihat guys, masalahnya Cherila kan dia tadi targetingnya ya. Cherila itu kan targetingnya itu kan ke musuh dengan attack tertinggi kan. Jadi Shinsu tornadonya ini bakal ngikutin musuh dengan highest attack ya, musuh dengan highest attack dia bakal ngincer musuh dengan highest attack guys. Jadi kalau misalkan nih, kalau misalnya si Cherila nih ulti ya guys ya, misalnya si Cherila nih ulti ya guys ya, kalau misalnya si Cherila ini ulti kira-kira bakal kemana? Kalian tahu gak ini bakal kemana ultinya Cherila? Kalian lihat dulu ya highest attacknya siapa. Kalian lihat highest attacknya siapa. Dia kan tagnya 10.000 B ya, 10.000 B. Terus run berapa? 10.800 tadi 10.300 berarti masih ketinggian rank kan? Masih ketinggian rank kan? Ini 9.000. Oke, berarti dia bakal ngikutin rank guys. Ultinya bakal ngikutin si rank guys, ultinya ya guys ya. Kalau si Cherila ini ultinya ngikutin rank, otomatis kan yang ini enggak kena guys. 4 sisanya kan enggak kena ya kan? Logikanya kan begitu. Kalau misalnya aku ulti ya, ini aku ulti. Ini kan yang 4 ini enggak kena guys. 4 ini kan enggak kena ya. Nah, itu caranya supaya 4 ini kena sekaligus itu kalian bisa pakai Yirang ya teman ya. Bisa pakai Yirang ya guys ya. Atau kalian bisa pakai grouping yang lain, kalian misalnya siapa ya, aku kurang tahu. Paling cocok emang Yirang sih guys. Atau pakai Anab itu bisa, atau pakai Kasano juga bisa sih, ditarik semuanya guys ya. Ditarik semuanya ngumpul ke satu. Pokoknya gimana caranya kalian ngumpul semuanya ke satu titik ya. Cuman nih di buffnya swiftness jadi aku rada malas ya guys ya. Ini kita coba aja guys, kita coba aja guys. Nah ini kalian butuh banget Yirang guys perannya ya. Meskipun Yirang kalian cuma polosan gak apa, dipakai aja bareng sama si Cherila ya. Soalnya dia butuh grouping guys. Nah dia ultinya bakal keren nih, kalian deh. Ultinya dia bakal keren ultinya. Nah karena di grouping sama Yirang ya, kena semua itu. Itu karena swiftness di buff sih mati anjir si Reflejonya karena di buff swiftness. Tetap aja susah ya guys ya. Soalnya nggak bisa. Ini soalnya floornya minus 100 swiftness guys. Jadi kacau ya untuk timnya, jadinya kacau guys. Kita coba grouping pakai Gustang guys. Kita coba grouping pakai apinya Gustang ya guys ya. Coba gini, kita pakai si Cherila. Kita coba gini ya guys ya. Ini nanti anginnya bakal keren guys anginnya. Nanti kalian perhatikan guys. Nah ini kan dia udah tidur kan. Nah ultinya bakal keren nih. Oh kecil Yuri guys. Oh dia kecil Yuri soalnya kecil Yuri dapat buff attack ya guys ya. Kecil Yuri dapat buff attack guys. Ya mati guys soalnya di buff swiftness terlalu gila itu. Ini kita pakai data master nih. Biar si Yurinya dia loncat ke data master nih. Biar Yurinya loncat ke data master nih guys. Tapi si Hugo ini kan dia langsung ngincer Ren kan. Hugo ini kan awalnya langsung ngincer Ren soalnya Ren waktu itu highest attack kan. Tuh dia Hugonya ngincer ke Ren soalnya Ren itu highest attack guys. Tapi setelah Yuri dapat buff attack kan, itu jadinya ngincernya ke masih tadi kemana tadi? Apa lagi anjir? Coba lihat. Aku males banget guys di buff 100 swiftness ini, males banget floornya ya. Dia harusnya ulti keren gak sih? Ulti keren ya. Kecil Yuri dia ultinya. Dia ultinya kecil Yuri guys. Kecil Yuri dapat buff attack sih.
Oh, aku ngerti kenapa Chilyurinya kena guys. Soalnya Renya itu kena di buff attack guys ya. Soalnya kan nih Hugo kan. Hugo ini kan dia bisa ngurangin, dia kan bisa curi attack musuh ya. Jadinya ultinya ke Chilyuri guys. Jadi kita ganti aja Hugonya ke misalnya Asensio gitu ya. Supaya kita lihat. Soalnya tadi kan Renya kena di buff attack kan. Nah kalau misalnya Renya nggak kena di buff attack, kira-kira dia bakal tetap mengincar ke Chilyuri apa ke Ren pindahnya? Harusnya keren sih. Oh tetap ke Chilyuri guys, tetap ke Chilyuri ya. Ya ini ada di buff attacknya ya Ren ya. Rennya kena di buff attack guys, jadinya ambigu hitungannya. Nah ini bakal ngincar ke sini guys, bakal ngincar terus ke Aegis attack guys untuk si Cherila ya. Sedangkan kalau Gustang nih kena semuanya guys, Gustang nih. Tapi kalau bisa di grouping sebenarnya bisa lewat tuh. Sebenarnya bisa lewat kalau misalnya di grouping teman. Kita bakal coba tim Cherila yang lain ya guys ya. Pokoknya gimana cara kalian, pinter-pinternya kalian nge-grouping lah guys. Pinter-pinternya kalian nge-grouping ya. Coba aku groupingnya jangan pakai ini deh, kita groupingnya pakai yang lain ya guys ya. Kita groupingnya coba begini, kita pakai Bam, Ivan sama si Cherila. Nah kita coba grouping kayak gini guys, entah apakah efektif atau tidak, tapi kita tidak ada salahnya untuk mencoba ya guys ya. Harapanku semuanya ngumpul di Kasano guys, harapanku semuanya ngumpul di Kasano ya. Sebentar itu aku harusnya, sebentar nih harusnya ini guys, harusnya Kasanonya narik itu loh, si Dajjal tuh narik, harusnya narik si Dajjal itu guys. Dan Cerilanya jangan sampai mati Cerilanya ya. Wah Evannya rada bego guys, Evannya guys. Wah ini swiftnessnya parah banget sih swiftnessnya. Tapi lihat guys, itu damage-nya Cherila tuh, oh, gila banget tuh anjir. Ya tapi Kasanonya mati, kalau Kasanonya mati sih udah pasti ulti sih si Ewanya itu. Tuh kan dia si Jalang itu dia langsung ulti guys, dia kurang ngajar itu. Kita cari yang pakai yang lain aja, pakai yang lain. Kombosi Towa coba ya, kita coba kombosi Towa guys. Soalnya susah ini swiftness di buffnya susah guys, susah bikin Kasanonya tetap hidup ya. Wah Cerilanya mati dong. Kayaknya aja pakai sia-sia aja, pakai sia-sia. Duh itu kenapa Ewanya bisa ulti ya? Tukang ngebug gini muak aku. Asli guys, main di 100 swiftness ini bikin emosi anjir. Nah itu kenapa Ewanya di situ? Kenapa Ewanya bisa di situ ya, aneh banget.
Ya ampun, susah banget nih stick. Astaga ya Lord. Susah banget nih sticknya. Coba gini. Tuh dia ngincerin kan. Dia ngincerin bukan si siapa. Aduh, pada bodoh timnya. Susah ini guys, susah asli, susah. Gimana caranya ya? Swiftness-nya ini menyebalkan, Swiftness-nya ini loh. Ini tuh harusnya Kasano gak usah di revo, gak usah di revo 5-in sih harusnya Kasano ini. Soalnya dia buff attack-nya tuh bikin blunder, jadi bikin dia jadi incaran Childuri guys. Tuh kan meninggal terus kan. Ini guys, soalnya tuh Kasano nih ya guys ya. Ini Kasano dia bikin blunder guys ya. Yang ini loh. Apa? Yang ini bikin blunder anjir. Kasano attack naik 200% ini kan dia jadi inceran Childuri guys. Childurinya jadi loncatnya ke Kasano ya. Bukan ke si sia-sia ini ya. Jadi ribet ya. Ini kan Kasano kan attacknya ya. Attacknya Kasano kan cuma 400 kan. Terus attacknya si sia-sia ini kan tinggi nih guys. 10.000 kan. Tapi karena Kasanonya ini ada revolution badut ini guys ya. Jadi dia yang diincer gitu loh. Kurang ajar. Jadi repot juga ini ya. Jadi ya diincar Kasanonya, akhirnya mati sama Childuri. Bener pengen tak reset tuh Kasano tuh, bikin blunder soalnya dia tuh. Revolusinya bikin blunder asli. Tuh kan si Ewa tiba-tiba ulti itu aneh banget sih. Ya ulti aja udah aneh. Kayak apa ya? Kayak apa ya guys ya? Ini coba. Kayak gini coba ya. Situ reflejo kali ya. Ini yang diincar bakal si itu sih. Tawanya tak ganti ini aja, tawanya tak ganti ini, terus aku pakai. Semoga aja yang diincar si ini ya, si sia-sia guys. Ini attacknya berapa? Oke, masih tinggi sia-sia ya. Semoga aja sia-sia yang diincar guys. Semoga aja sia-sia yang ditarget ya. Kalau sia-sia yang ditarget sih aman sih, nggak bakal mati dia, yang nggak bakal mati guys. Oke, yang ditarget adalah aduh, Ewanya ulti, kurang ajar. Gara-gara kalah Swiftness. Aduh, nggak ada harapan dah ini. Gimana caranya anjing? Gimana cara ngeblokir aktif skill dia si Ewa bangsat ini satu ini ya. Si Ewa bangsat nih harus diajar guys. Apa pula itu? Wah, asli aneh banget sih itu.
Ya ampun, swiftness minus 100 nih parah banget. Intinya kayak gitu ya guys ya. Ini kalian lihat nggak bekerja dengan baik ya guys ya. Tapi kalau kalian coba di floor yang lain ya, yang tidak bernasib buruk seperti aku ini ya guys ya, tetap bisa bekerja ini combo kayak gini guys. Intinya kayak begitu ya cara main Sheila guys ya. Ini kenapa nggak bekerja, karena emang floornya babi guys, floornya ya. Emang floornya sesulit itu guys, floor 190 ini. Jadi kalau kalian yang ngomong aku cuman modal top up nih rada bangsat juga ya, karena emang ngepushnya susah anjing. Emang ngepushnya emang sebabi itu guys ya. Jadi kayak gitu guys untuk combo si Sheila guys ya. Jadi intinya kalau kalian pengen ngebuild Sheila, kalian pakein sama unit yang bisa grouping guys, atau paksa semua musuhnya ke area kalian ya, kayak misalnya tadi pakai Kasano buat narik semuanya, atau kalian bisa grouping pakai Girang, grouping juga pakai ya juri-juri karena terau mereka bisa grouping juga, Gustang juga bisa grouping, meskipun groupingnya grouping ke belakang ya, bukan grouping ke satu titik ya. Atau apalagi unit grouping Ana guys, Ana ini juga bisa grouping guys ya, Ana ini juga bisa grouping ya, tapi harus di follow up ya. Terus si Karakane juga bisa grouping ya, bisa grouping juga untuk dari segi revolution berapa, revolution yang ini ya, dia bisa pulse enemies inner B. Jadi begitu untuk cara main Sheila. Ya udah mungkin kayak gitu. Next kita bakal bahas apa lagi nih? Kita bakal bahas beta kali ya guys ya. Ya udah, see you next content and bye bye.